Halo Via. Halo. Udah lama banget gak sih kita gak ketemu? Iya. Bener kan? Kita ketemu terakhir pas kapan sih? Pas lulus SMP gak sih? Oh iya bener deh. Pas di Serada itu gak sih? Iya. Gimana nih kabarnya kamu hari ini? Baik. Baik, syukurlah. Tadi kamu kesini naik apa? Naik motor. Naik motor. Iya. Pas di perjalanan macet gak nih kira-kira? Enggak, cuma langit aja agak gelap. Iya, sekarang juga lagi musim hujan. Apalagi kemarin di tempat aku hujan deras. Iya. Sekarang kamu ini lagi sibuk apa sih kalau boleh tahu? Sibuk ke kampus sih karena mahasiswa akhir kan. Oh iya, Iya. berarti kamu mau sidang apa gimana? Mau sidang Senin depan. Senin depan banget. Iya. Ini, oh my god, semangat ya buat sidangnya. Ya ampun. Oke, kan kemarin kamu nih telepon ke aku kalau kamu itu lagi butuh teman curhat. Nah, sebelum kamu cerita di sini aku mau ngasih tahu kalau misalkan apapun yang kamu ceritakan ke aku 100% terjamin kerahasiaannya. Jadi kamu bisa enjoy, relax dan tenang buat cerita ke aku karena cerita kamu tuh gak bakal ke-share ke siapapun. Jadi kamu lagi ada masalah apa sekarang, Vi? Mungkin aku ceritain dulu ya backgroundnya. Aku punya temen 2, satunya ini si A, satunya si B. B ini ngekos dan yang si A ini tinggal bareng sama orang tua, tapi tempat tinggal mereka tuh deketan. Jadi setiap main, aku yang selalu nyamperin mereka. Terus kalau misalkan mereka berantem, aku selalu nanyain mereka kenapa ngejauh, kenapa ngejaga jarak, ataupun kenapa bisa berantem sama si A, apa nggak ada solusinya gitu. Terus akhir-akhir ini, aku juga jaga jarak sama mereka karena dari awal tuh kita udah sepakat buat ngambil nilai bareng di hari Senin, tapi tiba-tiba si A ini nggak datang dan ngilang. Terus juga si B tiba-tiba datang dan udah ngambil nilai dan udah mau pulang. Padahal si B ini sebelumnya itu nggak ada kabar sama sekali. Dari situ aku mulai ngerasa sedih, kesel, campur aduk sih karena harusnya kan udah dijadwalin bareng-bareng buat ngambil nilai. Harusnya mereka datang, tapi ternyata ini nggak datang. Terus dari situ aku coba ngejaga jarak dan juga mau tahu sih apakah mereka nge-reach out aku atau enggak. Dan ternyata nggak ada yang ngechat sama sekali ataupun coba ajak ngobrol. Oke, jadi kamu sekarang ini lagi berkonflik dengan teman kamu ya, si A dan si B. Iya. Ketika mereka lagi ada masalah, kamu nih yang sering nanyain lagi ada masalah apa sih, apakah nggak ada solusinya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu nih yang lagi kesel sama mereka, tapi mereka itu nggak nanya, kenapa sih tiba-tiba kamu jaga jarak, kayak gitu, nggak nge-reach out kamu. Iya. Oke, tadi kamu bilang perasaan kamu itu sedih sama kesel ya. Nah, dari rating 1 sampai 10. Kalau untuk pada saat itu 9. 9. Oh, cukup tinggi juga. Itu malah tinggi sih. Selain alasan itu ada lagi nggak yang buat kamu tuh kesel dan sedih? Cuma karena tadi sih, karena nggak di-reach out gitu. Karena aku yang selalu nge-reach out mereka. Oke, dari masalah kamu ada nggak sih solusinya? Untuk solusinya mungkin karena kemarin temen aku baru ulang tahun dan biasanya kita surprisein bareng. Tapi karena ini berantem, jadinya aku cuma ngadoin dia. Terus aku ngasih kado, terus dia bilang, "Ini apa, buat apa?" Terus aku bilang, "Ini kado." Terus dia nanya, "Kamu kenapa jaga jarak? Ayo kita ngobrol bareng, bisa nggak hari ini?" Karena hari itu aku nggak bisa, jadinya kebesokannya baru bisa ketemuan. Itu sih baru itu, dan di dalam kado itu aku udah nulis surat kenapa aku jaga jarak, udah aku jelasin semuanya. Oke, nah kan tadi kamu bilang ketemu langsung ya. Itu ketemu langsung sama pihak A sama B. Apa B aja, apa A aja? Cuma yang B aja karena yang ulang tahun si B. Yang B, berarti untuk yang A, dia nggak sama sekali kontak sama kamu apa Enggak, gimana? malah Enggak, ngejauh ya. malah semakin Iya. ngejauh. Tapi kalau misalkan di chat, Di kalian chat sendiri juga juga? nggak ada. Baru si B doang sih minta maaf. Mungkin karena udah baca suratnya. Oke, teman kamu ini teman sekelas, sejurusan atau gimana nih? Teman sekelas. Teman sekelas. Nah, karena sekelas, kalian pernah nggak sih ketemu langsung atau bicarain langsung terkait masalah ini? Kalau untuk masalah ini nggak pernah karena udah lama banget nggak ketemuan, dan masalah ini udah lama sih 3 bulan. 3 bulan berkepanjangan aja Iya, gitu. berkepanjangan karena nggak ada yang reach out. Nggak ada satupun dari kalian yang inisiatif duluan buat ngajak ngobrol gitu, nggak ada? Enggak, dan karena aku udah ngerasa, wah ini udah kelamaan, jadinya aku yang harus
ngomong duluan sih ke mereka, kayak minta maaf gitu. Oke, tapi masih belum ketemu langsung atau diskusi langsung, ngomong langsung gitu belum? Untuk yang si B udah, untuk yang A belum. Tapi kamu udah coba untuk, nge-reach out si A, ada respon nggak? Udah coba minta maaf, maaf kalau misalkan, tiba-tiba jaga jarak, terus juga aku ngasih tahu ke dia kalau misalkan kalau butuh bantuan apa-apa bisa bilang ke aku, terus respon dia sih bagus ya, dia juga minta maaf, "Maaf, eee, harusnya dia minta maaf bukan malah makin ngejaga jarak, harusnya nanyain kabar," gitu sih. Oke oke. Kan kalian ini satu kelas dan satu jurusan juga ya, benar? Iya. Oke. Mungkin karena kalian satu kelas bisa nih kamu langsung ketemu aja sama mereka, minta waktu mereka untuk diskusi bareng terkait masalah kalian. Karena kalau misalkan 3 bulan berkepanjangan apalagi kalian sekelas, nggak ngomong sama sekali, nggak diskusi sama sekali, itu nggak bakal kelar masalah kalian. Jadi kamu bisa duluan nih ngajak mereka untuk minta waktu terus berdiskusi terkait masalah kalian, supaya masalah kalian yang sebelumnya itu bisa terselesaikan dan bisa deket lagi gitu kalian, gak sejauh atau sejaga jarak sekarang. Oke, nah kamu kan tadi udah banyak cerita nih ke aku. Dari skala 1 sampai 10 gimana sih rasa sedih kamu, rasa kesel kamu sekarang? Udah berkurang sih karena udah tahu respon mereka gimana. Oke, Jadi skalanya mungkin di angka 3. enggak 3, oke. Jadi sudah cukup menurun nih dari 9 ke 3. Oke, ada lagi yang pengen dibicarain atau kamu curhatin lagi? Mungkin aku cuma mau nanya sih, apakah sikap aku pada saat itu benar atau enggak? Oke. Kalau menurut aku sendiri ya, sikap kamu itu benar kok. Berarti kamu yang inisiatif duluan kan ke mereka. Karena kalau misalkan kamu nggak inisiatif duluan, mungkin masalah ini bisa selesai lebih dari 3 bulan. Jadi menurut aku itu kamu udah benar nih untuk inisiatif sendiri untuk mau nge-reach out mereka duluan. Karena semakin lama kalian semakin nggak ngobrol, semakin jarak juga, semakin jauh juga hubungan kalian. Jadi keputusan kamu untuk memilih itu benar sih menurut aku. Apa ada Oh, lagi yang pengen dibicarain? udah itu aja. Udah, oh itu aja. Oke. Pertama-tama aku pengen ngucapin banyak terima kasih karena kamu udah curhat ke aku. Aku juga senang banget nih bisa dengar cerita kamu. Kamu juga mau curhat ke aku benar-benar senang banget. Kalau misalkan kamu pengen cerita lagi, kalau pengen curhat lagi bisa nih telepon aku atau chat aku. Aku siap banget buat dengerin cerita. Oke, Oke, makasih ya, makasih Sia. ya.